Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat sejahtera. Amin. Melanjutkan materi sebelumnya, kita telah mempelajari gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya. Apa itu gaya? Mungkin sehari-hari kita sering sekali ada melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tarikan ataupun dorongan. Nah, gaya adalah tarikan ataupun dorongan. Gaya disimbolkan dengan huruf F. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pagi hari ini mengenai gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Nah, gaya disimbolkan dengan huruf F atau force. Satuannya adalah Newton. Gaya itu dapat merubah bentuk, kecepatan, dan arah benda. Nah, gaya terbagi menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contohnya adalah gaya otot atau gaya gesek pada sentuh, dan tak sentuh adalah gaya gravitasi dan gaya magnet. Nah, untuk gaya sentuh, contohnya adalah gaya otot. Gaya otot itu ketika gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contohnya ketika seseorang sedang memanah. Nah, selanjutnya adalah gaya gesek. Contoh dari gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Contohnya adalah ketika seseorang sedang bermain sepatu roda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Yang selanjutnya adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh contohnya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya ketika orang sedang terjun payung, G 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah gaya magnet, gaya yang disebabkan oleh magnet. Contohnya adalah ketika magnet menarik besi atau paku. Gaya magnet ada dua, kutub utara dan kutub selatan. Ketika kutub utara dan kutub selatan ditemukan, dia akan saling tarik menarik. Sedangkan ketika sama-sama kutub utara dengan kutub utara, maka akan tolak menolak. Begitu pula dengan kutub selatan. Selanjutnya adalah hukum Newton. Nah, hukum Newton adalah hubungan antara F atau gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Pencetusnya adalah Sir Isaac Newton, fisikawan dan matematikawan dari Inggris, pada tahun 1643 sampai 1700-an. Hukum Newton terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Hukum Newton 1 juga disebut dengan hukum kelembaman atau inersia atau kemalasan. Secara matematis, hukum Newton 1 dituliskan sigma F sama dengan 0, atau benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Contohnya ketika kita di dalam bis, semua diam, tiba-tiba bis bergerak dan kita terdorong ke belakang. Contoh selanjutnya ketika sedang di mobil kemudian direm mendadak, maka tubuh kita akan maju. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Persamaan matematisnya tertulis adalah sigma F sama dengan M kali A. M adalah massa, A adalah percepatan, sedangkan sigma F adalah resultan gaya. Jika searah dengan sistem, maka nilainya positif. Sedangkan jika berlawanan dengan sistem, maka nilainya negatif. Contohnya sebagai berikut. 1. Ketika kita mendorong meja. Yang kedua, jika ada sebuah gaya 50 Newton yang diberikan kepada massa 5 kilo, maka percepatannya
Kemudian ditulis F 50 Newton, masanya 5 kilo, ditanyakan percepatan A. Sigma F sama dengan A kali M kali A. Sigma F 50 sama dengan 5 kali A sama dengan 50 bagi 5, percepatan sama dengan 10 meter per second kuadrat. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar terhadap benda yang pertama. F aksi sama dengan F reaksi, atau sigma aksi sama dengan min sigma reaksi. Min menunjukkan arah gaya reaksi berlawanan dengan gaya aksi yang diberikan. Contohnya ketika kita memukul tangan kita kepada meja, gaya yang diterima tangan dari meja sama besar dengan gaya yang tangan berikan kepada meja, atau meja memberikan reaksi gaya terhadap gaya yang diberikan oleh tangan sama besar. Nah, itu saja materi pada pagi hari ini. Memang sengaja Ustadz tidak kasih soal latihan. Silahkan anak-anak belajar sendiri di rumah dan mengerjakan soal latihan di buku secara mandiri. Insya Allah nanti Ustadz akan jelaskan contoh beserta soalnya di pertemuan hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.